Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Fitrianti dengan NIM 12270325266 dari kelas C Akuntansi UIN Suskaryau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang eliminasi entitas induk dan entitas anak. Yang akan saya bahas yaitu yang pertama, ada eliminasi transaksi entitas induk dan entitas anak. Yang kedua, transaksi penjualan persediaan. Yang ketiga, transaksi hulu penjualan persediaan. Yang keempat, transaksi hilir persediaan. Materi yang pertama yaitu mengenai eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Dalam PSAK mengenai laporan keuangan konsolidasian disebut bahwa transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Transaksi antar entitas dapat digambarkan melalui bagan berikut ini. Jadi, transaksi hulu atau transaksi downstream merupakan transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Sedangkan transaksi hilir adalah transaksi dari entitas anak ke entitas induk, sedangkan transaksi antar entitas anak disebut dengan transaksi lateral. PSAK 65 disebutkan bahwa laporan keuangan konsolidasian merupakan laporan kelompok usaha yang di dalamnya memuat aset liabilitas ekuitas, penghasilan beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Materi pokok kedua mengenai transaksi penjualan persediaan yaitu dampak terhadap pencatatan entitas induk dan dampak terhadap jurnal eliminasi yang pertama, yaitu dampak terhadap pencatatan entitas induk. Nah, transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak merupakan contoh transaksi antar entitas dalam suatu kelompok usaha mana keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli persediaan ini dikatakan belum terrealisasi selama persediaan tersebut masih berada di entitas induk atau entitas anak. Namun ketika persediaan tersebut telah terjual, keuntungan atau kerugian atas penjualan akan dikatakan telah terrealisasi berikutnya, yaitu dampak terhadap jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini terkait transaksi jual beli persediaan antar entitas induk dan entitas anak tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi. Pada periode yang sama ketika perolehan maka jumlah eliminasi dibuat untuk menghapus angka penjumlahan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Begitu pula sebaliknya, ketika persediaan belum terjual, maka penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui entitas induk harus dieliminasi. Keuntungan atau kerugian atas entitas tersebut dieliminasi dengan mengkredit akun persediaan berikut, merupakan contoh transaksi. Gimana disebut bahwa PTP merupakan 100% saham PTS, di mana PTP ini sebagai entitas induk dan PTS sebagai entitas anak selama tahun 2020. Terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PTP ke PTS sebesar 10 juta rupiah. Beban pokok penjualan yang dibukukan oleh PTP terkait transaksi ini adalah sebesar 6 juta rupiah. Adapun pencatatan dan jurnal yang harus dibuat PTP saat penyusunan laporan konsolidasian tahun 2020 berdasarkan 3 skenario. Di bawah akan saya jelaskan lebih lanjut di mana ketiga skenario tersebut. Skenario pertama menyatakan bahwa seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 16 juta rupiah. Skenario kedua menyebutkan bahwa seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP belum terjual. Dan skenario yang ketiga menyebutkan bahwa hanya sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual dengan harga 12 juta rupiah. Baik, yang pertama, skenario pertama, seluruh persediaan yang diperoleh oleh PTP telah terjual seharga 16 juta rupiah. Dapat dilihat pada bagian tersebut bahwa PTP ini menjual persediaan dengan harga 10 juta rupiah dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta rupiah.
Nah, penjualan sebesar 10 juta rupiah ini menjadi persediaan PTS atau entitas anak sebesar 10 juta rupiah. Kemudian dikatakan bahwa seluruh persediaan tersebut telah terjual kepada perusahaan non-afiliasi seharga 16 juta, sehingga bisa dilihat pada bagan tersebut penjualan PTS itu senilai 16 juta rupiah dengan beban pokok penjualan yang dicatat itu sebesar 10 juta rupiah. Nah, terkait penjualan ke entitas anak, PTP ini melaporkan keuntungan sebesar 4 juta rupiah. 4 juta rupiah ini didapat dari hasil pengurangan antara penjualan dengan beban pokok penjualan, yaitu 10 juta rupiah dikurangi 6 juta rupiah, sehingga didapatkan keuntungan sebesar 4 juta rupiah. Dan keuntungan ini dikatakan telah terrealisasi karena seluruh persediaannya ini sudah terjual kepada perusahaan non-afiliasi. Nah, transaksi hulu dalam contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok sebesar 6 juta oleh PTP. Di sisi lain, PTS juga membukukan penjualan sebesar 16 juta dan beban pokok penjualan senilai 10 juta. Akun penjualan milik PTP dan beban pokok penjualan milik PTS ini harus dieliminasi karena transaksi penjualan tersebut terjadi dalam suatu entitas, maka jumlah eliminasi yang harus dibuat dapat dilihat pada slide yaitu dengan mendebit akun penjualan dan mengkredit akun beban pokok penjualan masing-masing sebesar 10 juta rupiah. Nah, dengan adanya jurnal eliminasi tersebut akan memberikan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian pada skenario pertama, di mana bisa dilihat sebelum konsolidasi akun penjualan PTP dan PTS memiliki saldo sebesar 26 juta rupiah dan saldo beban pokok penjualannya sebesar 16 juta rupiah. Sedangkan persediaan nol karena persediaan tersebut sudah terjual setelah adanya eliminasi atau jurnal eliminasi tersebut bisa dilihat pada kolom konsolidasian. Saldo penjualan akun penjualan tersebut bernilai 16 juta rupiah dan akun beban pokok penjualan bernilai 6 juta rupiah. Pada skenario yang kedua, yang menyatakan bahwa seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP ini sebelum terjual, bisa dilihat di ilustrasinya pada bagian tersebut di mana penjualan oleh PTP sebesar 10 juta rupiah ini menjadi persediaan PTS juga sebesar 10 juta rupiah. Namun persediaan tersebut belum terjual kepada perusahaan afiliasi atau dapat dikatakan perusahaan tersebut masih ada pada perusahaan sehingga di sini tidak tercantumkan penjualan oleh PTS. Nah, keuntungan atas penjualan yang dibukukan oleh PTP sebesar 4 juta tadi dikatakan belum terrealisasi karena hingga akhir periode persediaan tersebut masih dimiliki oleh PTS. Oleh karena itu, PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut menggunakan jurnal yang bisa dilihat pada slide, yaitu dengan mendebit akun bagian laba atas entitas anak dan mengkredit akun investasi pada entitas anak masing-masing sebesar 4 juta rupiah. Pada skenario ketiga yang menyatakan hanya sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual, yaitu seharga 12 juta rupiah. Pada skenario ini dapat dijelaskan pada bagian berikut di mana persediaan yang dijual oleh PTP senilai 10 juta itu menjadi persediaan PTS sebesar 10 juta rupiah. Nah, penjualan PTS ini seharga 12 juta rupiah dengan beban pokok penjualan 7.500.000 rupiah. Ini didapat dari hasil 75% dikali dengan 10 juta rupiah tersebut. Nah, keuntungan ini belum terrealisasi yaitu sebesar 1 juta, bisa dicari dengan mengalihkan 25% dengan 4 juta rupiah yang tadi, sehingga perlu dibuat jurnal penangguhan terhadap penjualan tersebut. Penangguhan keuntungan jurnalnya dapat dilihat pada slide itu dengan mendebitkan akun bagian laba atas entitas anak dan mengkredit akun investasi pada entitas anak masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Berikutnya transaksi hulu penjualan persediaan. Nah, tadi saya telah jelaskan
Mengenai apa itu transaksi hulu penjualan, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi yang melibatkan transaksi hulu untuk penjualan persediaan dapat digunakan. Contoh tentang transaksi penjualan persediaan oleh entitas anak ke induknya. Contoh transaksi hulu penjualan persediaan yaitu dapat dilihat di slide merupakan neraca saldo dari PT Nusantara dan PT Andalas. Dari soal tadi ada beberapa informasi tambahan, yaitu pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 sebesar nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengendali sama dengan nilai bukunya yaitu 300 juta. Yang kedua, selama tahun 2020, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga, dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara terdapat penjualan kepada PT Andalas adalah sebesar 100 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 40 juta. Dan yang terakhir, sampai 31 Desember 2020, persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara seluruhnya belum terjual. Nah, untuk prosedur konsolidasi tahun pertama yaitu tahun 2020, PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas menggunakan metode ekuitas pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2020, yaitu dapat dilihat di bagian slide yang pertama, yaitu ada 1 Januari 2020 akun investasi pada PT Andalas di debit sebesar 900 juta dan kas di kredit sebesar 900 juta dengan keterangan mencatat pembelian saham PT Andalas. Jurnal yang kedua pada tanggal 31 Desember 2020 akun investasi pada PT Andalas di debit sebesar 150 juta dan akun bagian laba PT Andalas di kredit sebesar 150 juta dengan keterangan mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas. 150 juta ini didapatkan dari laba bersih PT Andalas yaitu sebesar 200 juta dikali 75%, yaitu merupakan kepemilikan PT Nusantara. Jurnal yang ketiga pada tanggal 31 2020 akun kas di debit sebesar 37.500 dan akun investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 37.500 dengan keterangan mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas 37.500 ini didapat dari pembagian dividen PT Andalas yaitu sebesar 50 juta dikali dengan 75%-nya yang merupakan kepemilikan dari PT Nusantara selama periode 2020. Terdapat transaksi hulu yaitu penjualan persediaan oleh PT Nusantara ke PT Andalas sebesar 100 juta. Keuntungan ini merupakan hasil dari penjualan yaitu sebesar 60 juta yang merupakan pengurangan dari harga penjualan PT Nusantara sebesar 100 juta dikurangi dengan 40 juta yang merupakan beban pokok penjualannya. Hingga akhir 2020 persediaan tersebut belum terjual, oleh karena itu keuntungan persediaan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara harus menaklukkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan sebagai berikut. Jurnalnya dapat dilihat di bagian yang diperolehnya itu akun bagian laba atas PT Andalas di debit sebesar 60 juta dan investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 60 juta dengan keterangan mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi dapat dilihat di slide, yaitu jurnal eliminasi yang pertama yaitu seperti merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Jurnal yang pertama
1E yaitu saham biasa didebit sebesar 800 juta, saldo laba didebit sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas didebit sebesar 90 juta, bagian laba kepentingan dan pengendali didebit sebesar 50 juta, dan mengkredit dividen diumumkan sebesar 50 juta, mengkreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 952.500.000 dan mengkredit kepentingan dan pengendali sebesar 337.500 juta. Persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara belum terjual sepenuhnya sampai akhir 2020, hingga dari sudut pandang konsolidasi penjualan dan beban pokok penjualan PT Nusantara terkait transaksi hulu harus dieliminasi. Keuntungan atas penjualan juga harus dieliminasi karena keuntungan tersebut belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat yaitu di bagian 2E yaitu mendebit penjualan sebesar 100 juta dan mengkredit beban pokok penjualan sebesar 40 juta dan persediaan dikredit sebesar 60 juta rupiah. Nah, berikut kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi tahun 2020. Bisa dilihat di slide. Nah, berikutnya yaitu prosedur konsolidasi tahun kedua, yaitu tahun 2021 pada periode berikutnya. 2021 PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara pada periode 2020 telah terjual seluruhnya. Pada periode 2021 pencatatan yang dilakukan oleh PT Nusantara tahun 2021 yaitu pencatatan yang dibuat PT Nusantara yaitu sebagai berikut. Dapat dilihat di slide bagian pertama, yaitu pada tanggal 31 Desember 2021 mendebit akun investasi pada PT Andalas dan mengkredit bagian laba atau PT Andalas sebagai masing-masing sebesar 187.500.000. Kas ini didapatkan dari laba bersih PT Andalas sebesar 250 dikalikan dengan 75% yang merupakan kepemilikan PT Nusantara. Jurnal yang kedua, pada bagian 31 Desember 2021, akun kas didebit sebesar 75 juta dan investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 75 juta. 75 juta ini didapatkan dari dividen yang dimiliki oleh PT Andalas dikalikan dengan 75% dapat menghasilkan 75 juta. Persediaan PT Andalas yang diperoleh dari PT Nusantara tahun 2020 terjual seluruhnya pada tahun 2021 karena keuntungan dari penjualan tersebut yaitu sebesar 60 juta telah terrealisasi. Namun jika selama 2021 terdapat transaksi hulu penjualan persediaan yang baru, maka dapat memunculkan kembali keuntungan atau kerugian penjualan yang belum terrealisasi. Jadi dalam satu periode kemungkinan adanya pengakuan realisasi dari keuntungan atau kerugian penjualan persediaan periode berjalan yang belum terrealisasi sebelumnya, dan pengakuan keuntungan atau kerugian penjualan persediaan periode berjalan yang belum terrealisasi. PT Nusantara harus mengakui keuntungan periode berjalan yang belum terrealisasi. PT Nusantara harus mengakui keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan sebagai berikut. Dapat dilihat bagian yang kedua yaitu yang di bawahnya. Pada tanggal 31 Desember 2021 akun investasi pada PT Andalas didebit sebesar 60 juta dan akun bagian laba atas PT Andalas dikredit sebesar 60 juta. Selanjutnya itu jurnal eliminasi tahun 2021, adapun perhitungan dari nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan dan pengendali atas aset bersih tersebut dapat dilihat dari perhitungan tercatat berikut yang dapat dilihat. Di sana terdapat saldo awal PT Nusantara sebesar 1.012.500.000 dan saldo awal kepentingan dan pengendali 337.500.000. Ini disama dengankan saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta dan saldo awal yang dihasilkan dari periode sebelumnya 550 juta. Kemudian
dihasilkan dari laba bersih PT Andalas sebesar 50 juta itu dikalikan 75% menjadi kepemilikan PT Nusantara, yaitu sebesar 187.500. Kemudian selisih dari kedua laba bersih ini merupakan laba bersih dari kepentingan non pengendali. Kemudian dividen ini yang awalnya dimiliki oleh PT Andalas sebesar 100 juta dikalikan 75% yang dimiliki oleh PT Nusantara sebesar 75 juta. Nah, selisih ini merupakan kepentingan non pengendali. Kemudian didapatkan saldo akhir PT Nusantara yaitu sebesar 1.125 juta. Saldo akhir kepentingan non pengendali sebesar 375 juta. Ini harus sama dengan saham biasa itu sebesar 800 juta dan saldo laba 700 juta. Kemudian bagian laba atas PT Andalas merupakan penyebelahan dari laba bersih PT Nusantara yaitu sebesar 187.500 ditambah dengan keuntungan yaitu 60 juta menghasilkan 247.500 juta. Kemudian yaitu ada jurnal di slide itu ada jurnal 3E. Jurnal 3 ini merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara serta kepentingan non pengendali dan investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Jurnalnya yaitu dengan mendebit saham biasa sebesar 800 juta, mendebit akun saldo laba sebesar 550 juta, mendebit akun laba bagian laba atas PT Andalas adalah sebesar 247.500 juta dan mendebit bagian laba kepentingan dan pengendali sebesar 62.500 juta. Kemudian kreditnya di dividen diumumkan sebesar 100 juta. Investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 1.185 juta dan kepentingan non pengendali dikredit sebesar 375 juta. Yang kedua ada jurnal 4E, merupakan jurnal tambahan yang diperlukan untuk mengakui keuntungan atas penjualan sebesar 40 juta yang ditangguhkan pada periode sebelumnya. Jurnal eliminasinya dapat dilihat pada 4E. Akun investasi pada PT Andalas didebit sebesar 60 juta dan akun beban pokok dikredit sebesar 60 juta dengan keterangan membalik keuntungan penjualan transaksi hulu yang ditangguh di periode sebelumnya. Transaksi hilir penjualan. Persediaan transaksi hilir merupakan transaksi penjualan dari ekuitas anak kepada ekuitas induk. Untuk mendapatkan gambaran mengenai prosedur konsolidasi yang melibatkan transaksi hilir terkait penjualan persediaan akan digunakan ilustrasi tentang penyesuaian saldo pada beberapa akun yang terkait dengan transaksi tersebut, yaitu sebagai berikut. PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas 1 Januari 2020. Ada nilai bukunya 900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengendali pada saat itu sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Selain itu terdapat informasi tambahan yaitu PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta dalam penjualan PT Andalas. Terdapat penjualan kepada PT Nusantara sebesar 80 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 50 juta dan hingga 31 Desember 2020 persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas seluruhnya belum terjual. Seperti yang terlihat pada slide di mana disajikan sebuah neraca yang di dalamnya terdapat beberapa akun seperti aktiva hutang, ekuitas penjualan, dan beban beserta saldo masing-masing dimiliki kedua perusahaan, sehingga dapat dilihat total akhir saldo neraca kedua perusahaan di balance antara sisi debit dan sisi kredit, yaitu saldo PT Nusantara sebesar 12.927.500 baik di debit maupun kredit, dan
dan PT Andalas adalah sebesar 3 miliar baik sisi debit maupun sisi kredit. Untuk mencatat transaksi hilir tersebut, PT Nusantara menggunakan dua prosedur konsolidasi, yaitu prosedur konsolidasi tahun pertama tahun 2020 dan prosedur konsolidasi tahun kedua yaitu tahun 2021 yang terdiri dari beberapa proses pencatatan. Kita mulai dari prosedur pertama tahun 2020 yaitu proses pencatatan PT Nusantara. Untuk mencatat investasinya pada PT Andalas, PT Nusantara menggunakan metode ekuitas, maka pencatatan PT Nusantara adalah sebagai berikut. Pada jurnal pertama, tanggal 1 Januari 2020 merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian saham PT Andalas, yaitu sebesar nilai bukunya 900 juta, sehingga jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas di debit dan kas di kredit masing-masing 900 juta. Jurnal kedua pada tanggal 31 Desember 2020 digunakan untuk mencatat bagian laba bersih PT Nusantara atas PT Andalas, yaitu 75% dari 200 juta, karena kepemilikan saham PT Nusantara hanya sebesar 75%. Jadi jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas di sebelah debit dan penghasilan dari entitas anak di sebelah kredit masing-masing sebesar 150 juta. Untuk jurnal ketiga digunakan untuk mencatat bagian dividen PT Nusantara atas PT Andalas sama dengan pembagian laba. Bagian dividen yang dimiliki PT Nusantara adalah sebesar 75%. Jadi pada jurnal akan dicatat kas di sebelah debit dan investasi pada PT Andalas di sebelah kredit masing-masing sebesar 50 juta dikali 75%, yaitu 37.500.000. Sedangkan untuk jurnal yang terakhir digunakan untuk mencatat keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi, seperti yang diketahui PT Andalas menjual persediaan kepada PT Nusantara sebesar 80 juta. Atas penjualan tersebut, PT Andalas membutuhkan beban pokok penjualan sebesar 50 juta. Maka keuntungan penjualan tersebut adalah 30 juta. Namun, karena penjualan tersebut belum terjual, maka keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi, sehingga PT Nusantara akan mencatat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar porsi kepemilikannya, itu 75%. Maka pada jurnal akan dicatat bagian laba atas PT Andalas di sebelah debit dan investasi pada PT Andalas di sebelah kredit masing-masing 75% dari 30 juta, yaitu 22.500.000. PT Nusantara akan membuat perhitungan jurnal eliminasi terkait dengan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan-kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut yang kemudian akan disajikan dalam jurnal eliminasi. Adapun perhitungan jurnal eliminasi dapat dilihat pada slide di mana saldo awal PT Nusantara adalah 900 juta dan kepentingan non-pengendali 300 juta yang terdiri dari 800 juta saham biasa dan 400 juta saldo laba. Kemudian laba bersih dari PT Nusantara adalah 75% dari saldo laba bersih, yaitu 200 juta dikali 75% sama dengan 150 juta. Sedangkan kepentingan non pengendali adalah sisanya itu 25% dari 200 juta sama dengan 50 juta. Selanjutnya untuk dividen, PT Nusantara memiliki bagian 75% dari dividen yang diumumkan, yaitu 50 juta dikali 75% sama dengan 37.500.000. Sedangkan untuk kepentingan non pengendali adalah 25% dari 50 juta, yaitu 12.500.000. Jadi pada saldo laba total dividennya adalah 50 juta setelah perhitungan tersebut. Maka dapat diperoleh saldo akhir dengan cara menambahkan saldo awal dengan laba bersih lalu dikurang dengan dividen, sehingga diperoleh hasil saldo akhir PT Nusantara adalah 1.012.500.000 dan kepentingan non pengendali 337.500.000 saham biasa.
377.500.000, saham biasa 800 juta, dan saldo laba 550 juta. Selanjutnya, saldo akhir dari PT Nusantara dan kepentingan dan pengendali akan dikurangi keuntungannya yang belum terrealisasi, yaitu 30 juta, di mana dialokasikan pada PT Nusantara sebesar 22.500.000 atau 75% dan sisa pada kepentingan dan pengendali yaitu 7.500.000, sehingga dapat dihasilkan pengurangan tersebut akan diperoleh saldo akhir yang disesuaikan yaitu PT Nusantara sebesar 950 juta dan kepentingan dan pengendali sebesar 370 juta. Yang terakhir, untuk mencatat bagian laba atas PT Andalas dapat dilakukan dengan mengurangi laba bersih dengan keuntungan yang belum terrealisasi yaitu PT Nusantara 150 juta dikurangi 22 juta keuntungan yang belum terrealisasi yaitu PT Nusantara 150 juta dikurangi 22.500.000 sehingga totalnya adalah 127.500.000. Sedangkan untuk kepentingan dan pengendali adalah 50 juta dikurangi dengan 7.500.000, bagian labanya adalah 42.500.000. Setelah perhitungan tersebut, PT Nusantara akan membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi 5E digunakan untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan dan pengendali serta investasi awal PT Nusantara. Di PT Andalas jurnalnya yaitu saham biasa di debit sebesar 800 juta, saldo laba di debit 400 juta, bagian laba PT Andalas di debit 127.500.000, bagian laba kepentingan dan pengendali di debit sebesar 42.500.000, kemudian dividen diumumkan di kredit sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 990 juta dan kepentingan dan pengendali di kredit sebesar 330 juta, sehingga total debit dan kredit itu sama yaitu 1.370 juta. Sedangkan untuk jurnal 6E dibuat untuk mengeliminasi keuntungan yang belum terrealisasi karena persediaan yang diperoleh PT Nusantara dan PT Andalas tinggal akhir periode 2020 belum terjual, maka dari sudut pandang konsolidasi penjual dan beban pokok penjualan PT Nusantara terkait transaksi hilir harus dieliminasi dengan membuat jurnal sebagai berikut. Penjualan di debit sebesar 80 juta, beban pokok penjualan di kredit sebesar 50 juta, dan persediaan di kredit sebesar 30 juta, sehingga sisi debit dan kredit sama-sama bersaldo 80 juta. Proses selanjutnya membuat kertas kerja konsolidasian. Kertas kerja ini akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian periode 2020 seperti yang terlihat pada slide. Terdapat kertas kerja konsolidasi yang terdiri dari beberapa laporan yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan. Hasil dari konsolidasian sendiri diperoleh dari penjumlahan saldo akun PT Nusantara dan PT Andalas, lalu dikurang dengan saldo dari jumlah eliminasi. Contohnya, pada akun penjualan selalu PT Nusantara adalah 4.800.000.000 dan saldo PT Andalas adalah 875 juta. Sedangkan pada jurnal eliminasi terdapat saldo penjualan di sebelah debit sebesar 80 juta, sehingga total konsolidasian akun penjualan adalah 4.800.000 ditambah dengan 875 juta dikurang dengan 80 juta yaitu 5.595. Begitu juga dengan akun-akun lainnya, sehingga diperoleh saldo laba sebesar 1.927.500.000. Untuk mendapat PT Nusantara 550 juta,
Untuk PT Andalas, jurnal eliminasi pada sisi debit sebesar 650 juta dan sisi kredit sebesar 100 juta, sehingga total saldo akhir saldo laba konsolidasian adalah sebesar 1.927.500.000, sedangkan untuk laporan posisi keuangan untuk saldo akun PT Nusantara dan PT Andalas berasal dari neraca, kemudian dikurangi dengan saldo pada jurnal eliminasi, sehingga total aset dan total liabilitas dan ekuitas di akhir periode seimbang, yaitu PT Nusantara sebesar 7.627.500.000, PT Andalas total konsolidasinya adalah 8.757.500.000. Dalam periode 2021, PT Andalas melaporkan perolehan bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Persediaannya yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas pada periode 2020 sudah terjual seluruhnya pada periode 2021. Maka pencatatan yang dibuat oleh PT Nusantara pada periode yang kedua ini sama menggunakan metode ekuitas, yaitu sebagai berikut. Jurnal pertama dibuat untuk mencatat bagian laba PT Nusantara atas PT Andalas, yaitu sebesar 75% dari 250 juta, yaitu 187.500.000. Maka jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas di sebelah debit dan bagian laba atas PT Andalas sebelah kredit masing-masing sebesar 187.500.000. Untuk jurnal kedua digunakan untuk mencatat bagian dividen PT Nusantara atas PT Andalas, yaitu 75% dari 100 juta, yaitu 75 juta. Maka jurnalnya adalah kas di sebelah debit dan investasi pada PT Andalas di sebelah kredit masing-masing sebesar 75 juta. Dan untuk jurnal terakhir digunakan untuk mencatat keuntungan transaksi hilir sudah terrealisasi pada periode ini karena seluruh persediaan yang sudah dibeli dari PT Andalas pada tahun 2020 sudah terjual seluruhnya. Maka jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas di debit dan bagian laba atas PT Andalas di sebelah kredit masing-masing sebesar 22.500.000 yang didapat dari 30 juta dikali dengan 75%. Selanjutnya, sama seperti periode sebelumnya, pada periode ini PT Nusantara juga akan membuat jurnal eliminasi. Adapun sebelumnya, PT Nusantara akan membuat perhitungan terkait jurnal eliminasi, yaitu sebagai berikut, di mana saldo awal PT Nusantara dan kepentingan non pengendali dapat dilihat pada slide, yaitu sebesar 1.012.500.000 dan 337.500.000 berasal dari 800 juta saham biasa dan 550 saldo laba. Kemudian laba bersih dari PT Nusantara adalah 75% dari saldo laba bersih, yaitu 250 juta dikali 75% sama dengan 187.500.000. Sedangkan kepentingan non pengendali adalah 25% dari 250 juta sama dengan 62.500.000. Selanjutnya untuk dividen PT Nusantara memiliki bagian 75% dan dividen yang diumumkan yaitu 100 juta dikali 75% sama dengan 75 juta. Sedangkan untuk kepentingan non pengendali adalah sisanya yaitu 25% dari 100 juta sama dengan 250 juta. Jadi pada saldo laba total dividennya yaitu 100 juta. Sedang setelah perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh saldo akhir dengan cara menambah saldo awal dengan laba bersih lalu dikurangi dengan dividen sehingga diperoleh hasil saldo akhir PT Nusantara adalah 1.125 juta dan kepentingan non pengendali yaitu 375 juta, saham biasa 800 juta dan saldo laba 750 juta. Untuk bagian PT Andalas dapat dicari dengan menjumlahkan laba bersih PT Nusantara yaitu 187.500 dengan 75% keuntungan dari transaksi hilir yang sudah terrealisasi yaitu 22.500. Jadi bagian laba Andalas yaitu 250
10 juta, sedangkan kepentingan non-pengendali yaitu 70 juta yang diperoleh dari penyumbang laba bersih sebesar 62.500.000 dengan 25% dari keuntungan penjualan hilir yaitu 7.500.000. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut akan disajikan ke dalam jurnal eliminasi sebagai berikut. Jurnal 7E dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan dan pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas, yaitu jurnalnya saham jasa di debit sebesar 800 juta, saldo laba di debit sebesar 550 juta, bagian laba atas PT Andalas di debit sebesar 210 juta, dan bagian laba kepentingan dan pengendali di debit sebesar 70 juta. Selanjutnya, dividen diumumkan dikredit sebesar 100 juta, investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 1.147.500.000 dan kepentingan dan pengendali dikredit sebesar 382.500.000, sehingga saldo antara sisi debit dan sisi kredit seimbang yaitu 1.630.000.000. Sedangkan untuk jurnal 8E dibuat untuk mengakui keuntungan atas penjualan yang ditangguhkan pada periode 2020 karena keuntungan sudah terrealisasi, sehingga jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas di sebelah debit sebesar 22.500.000, kepentingan dan pengendali di debit sebesar 7.500.000 dan beban pokok penjualan di sebelah kredit sebesar 30 juta. Selanjutnya, untuk kertas kerja konsolidasian, periode ini tidak jauh berbeda dengan kertas kerja periode sebelumnya, yaitu sama-sama dibuat untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian. Proses pembuatannya juga sama, di mana saldo akun PT Nusantara dan PT Andalas dijumlahkan kemudian dikurang dengan saldo akun dari jumlah eliminasi sehingga dapat diperoleh hasil konsolidasian dari kertas kerja dari laporan kertas kerja dan dapat dilihat pada slide kertas kerja tuh. Demikianlah penjelasan mengenai entitas induk dan entitas anak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.